Halo teman-teman, kali ini saya akan share pengalaman saya setelah beli drone Mobula 8 ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau Mobula 8 ini adalah sejenis drone racing ya. Meskipun kecil tapi tidak untuk anak kecil ya, ini minimal 14 tahun ke atas. Mobula 8 ini termasuk jenisnya adalah Whoop drone ya, modelnya jadi seperti ini, ada seperti pelindung ya, supaya kalau nabrak lebih aman, nggak ngerusak baling-baling dan tidak membahayakan orang. Nah, gimana sih kesan saya setelah beli ini di tahun 2023? Mungkin teman-teman yang mau beli bisa mempertimbangkan beberapa pengalaman saya setelah pakai drone FPV Mobula 8 ini. Yang pertama kesan saya adalah drone ini cukup keren ya secara fisik ya, modelnya. Sekilas memang kelihatannya kurang menarik karena ada ini pelindungnya. Tetapi ketika saya lihat-lihat merek lain, tipe lain, ternyata Mobula 8 ini cukup keren untuk modelnya ya. Kemudian teman-teman mungkin agak aneh dengan di sini ya. Ini ada semacam hiasan ya. Konon katanya ini cuma hiasan, tapi setelah saya perhatikan ini kayaknya lebih ke pelindung. Ini ya, pelindung lensa kamera ya. Jadi kalau dilihat di sini kan dia agak menonjol nih. Berarti otomatis dia akan lebih menghalangi benda yang akan membentur lensa ya. Jadi kalau nabrak, misalnya nabrak ranting, otomatis nggak akan langsung kena ke lensa, tapi akan kena di merah-merahnya. Jadi saran saya teman-teman ini nggak usah dilepas ya, biarkan saja untuk pengaman lensa kameranya. Kemudian kalau untuk di daerah Surabaya, karena saya mainnya di Surabaya, lokasi saya di Surabaya, kelemahan dari drone ini adalah gampang panas ya. Saya rasa itu termasuk wajar sih. Jadi kalau main, kalau terlalu panas akan muncul notifikasinya, misalkan 70 derajat atau bahkan sampai 80 derajat ya. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan supaya nanti motornya nggak terbakar atau bahkan SC-nya nggak terbakar. Itu kesan yang kedua. Kemudian soal daya tahannya. Mobula 8 ini termasuk cukup tahan banting ya, karena saya sekitar 10 hari ini sudah cukup banyak crash, cukup banyak nabrak apapun, termasuk nabrak semacam ranting-ranting itu juga iya, tembok iya, pintu iya, beton juga iya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah banyak tempelan ya dari lem tembak ya. Jadi ini sudah ada yang patah, kemudian saya lem tembak supaya bisa dipakai lagi ya. Ada yang masih utuh tetapi sengaja saya lem tembak supaya jadi lebih kokoh dan jadi lebih seimbang ya. Jadi kalau dilihat di sini semuanya saya lem tembak. Kemudian untuk baling-balingnya sendiri ini dari Game Fun ya. Nah, Game Fun ini kalau dari pengalaman saya dia nggak mudah patah, dia lebih ke bengkok. Jadi kalau misalkan nabrak dia bengkok dulu, kemudian kalau sering bengkok maka dia akan mulai retak seperti ini. Nanti lama-kelamaan dia akan pecah sendiri seperti ini ya. Ini sudah pecah. Jadi jenis baling-baling Game Fun ini lebih ke bengkok. Otomatis kalau bengkok teman-teman bisa lurusin supaya masih bisa dipakai ya. Nah ini untuk baling-balingnya cukup bagus ya, walaupun harganya juga cukup murah. Jadi kalau teman-teman ngerusakin baling-baling ini, satunya kira-kira harganya sekitar Rp9.000. Satu set, 2 depan 2 belakang itu sekitar Rp37.000 kalau teman-teman belinya online. Nah untuk pembelian awal itu sudah dapat spare partnya 1 set ya, 4 piece ya. Jadi kalau dirasa kurang bisa beli tambahan supaya buat jaga-jaga aja ya. Nah ini saya ada beli lagi supaya buat cadangan aja. Kemudian kalau teman-teman kepingin ngecat, ini saya sempat cat dengan cat fosfor ya supaya bisa menyala di malam hari. Tetapi saya lupa nutup lubangnya ini. Sebenarnya nggak lupa sih, tapi lebih ke malas saja ya. Jadi saya malas nutup lubangnya, akhirnya masuknya agak susah. Kemudian ada yang nggak bisa dilepas karena dia lengket ya, karena terlalu ngepres, saya paksain akhirnya nggak bisa dicopot. Nah jadi buat teman-teman yang mau ngecat, lebih baik lubangnya ini ditutup ya supaya nggak kena catnya, karena baling-baling ini diciptakan cukup presisi, jadi ketika masuk dia sudah sulit untuk keluar, apalagi kalau misalkan dicat itu maka akan tambah sulit keluarnya gitu ya. Nah untuk perawatan, kalau saya sih sediain alat blower seperti ini supaya bisa ngilangin debu-debu kecil gitu ya. Kemudian ada kuas, ini nggak tahu namanya apa, kuas kecantikan mungkin ya.
tujuannya untuk bersihin semacam debu-debu, terutama kalau habis jatuh kayak di rumput-rumput ya. Hati-hati, rumput itu juga kadang mengandung air ya, terutama kalau kita mainnya pagi hari. Itu rumput bisa menyebabkan konslet ya. Jadi kalau habis keras lebih baik dibersihkan dulu, baterai dilepas dulu, kemudian dibersihkan, di blower sampai kering. Kemudian kalau perlu juga kipas ini sikat ya, untuk membersihkan bagian sininya. Jadi kalau habis nabrak daun-daunan biasanya di sini ada bekasnya, otomatis kita mesti sikat supaya bersih. Nah itu untuk perawatannya kira-kira seperti itu. Kemudian kalau teman-teman baru mulai, saran saya adalah beli ini ya, beli converter ya, yaitu XT60 ke XT30. Ini kalau nggak salah XT60 nya female kalau nggak salah ya, ininya kalau nggak salah male. Tujuannya untuk ngecas baterai daripada Mobula 8. Jadi kalau Mobula 8 kan ininya soketnya XT30 ya. Ini kalau kita mau ngecas di charger, misalkan chargernya pakai ISDT ini, ISDT 68 AC, maka ini nggak bisa langsung masuk ke sini. Ini butuh yang namanya converter ini ya. Jadi ini tujuannya untuk merubah dari XT30 ke XT60 supaya bisa masuk ke sini. Jadi ini balancernya. Ini harus dicolok ke sini, kemudian yang putih ini langsung aja colok ke sini bisa ya. Jadi kalau ngecas kita butuh lagi namanya kabel converter ini. Itu kalau misalkan kita baru pertama kali mulai harus beli baterai juga karena baterainya nggak disediakan ya. Jadi baterai ini beli terpisah, mereknya banyak. Kalau saya milihnya Beta FPV, katanya sih ada yang lebih bagus ya. Cuma untuk awal saya rasa ini sudah lebih dari cukup. Mau beli berapa terserah teman-teman, tapi kalau saran saya minimal 2 lah ya untuk pemula ya. Saya juga pemula, awalnya saya beli 4 karena saya rasa kurang. Tetapi karena namanya pemula kan pasti sering crash ya. Jadi 2 aja nggak habis-habis sebenarnya kalau untuk main di awal ya. 1 aja sering nabrak. Bisa-bisa kita 2 baterai aja udah kecapean untuk lanjut ya. Tapi karena udah terlanjur beli 4 ya udah saya pakai semua. Dan jangan lupa baterainya dikasih nomor ya, supaya nanti kalau ngecas nggak keliru, kemudian bisa urut makainya atau bisa gantian lah. Jadi nggak selalu ini terus yang dipakai gitu ya. Karena kalau baterai sudah dicas, kalau nggak dipakai dia bisa rusak, bisa kembung ya. Sepengalaman saya kayak gitu, jadi lebih baik kalau sudah dicas langsung dipakai. Atau intinya kalau sudah dicas dipakai lah. Dan kalau bisa makainya gantian ya. Jadi habis ini kayak gitu. Jadi lebih baik kasih nomor aja. Itu tipsnya. Kemudian apalagi yang diomongin ya? Oh ya, ini kalau teman-teman sering crash, biasanya yang sering rusak itu atau yang berpotensi rusak adalah ini ya, bagian tempat baterai. Jadi nanti ini kan baterainya dimasukin ke sini. Jadi kalau kita jatuhnya posisinya drone-nya normal itu maksudnya ke bawah kayak gini ya, maka yang kena adalah tempat baterainya ini. Jadi ini sudah patah ya, ini kalau nggak salah yang patah di sini dan di sini. Supaya bisa dipakai lagi saya kasih lem tembak ya. Jadi tetap bisa dipakai, yaitu dengan lem tembak. Tapi resikonya kalau kita ngelemnya nggak pas, nggak presisi, maka ini akan kendor baterainya. Gitu. Jadi kalau kendor, ya kita mesti lem ini dengan benar, atau kalau saya akalin dengan cara ininya saya kasih isolasi kertas supaya dia lebih ngunci ya. Jadi kalau jatuh, kalau crash dia nggak langsung lepas, dia lebih kuat gitu ya. Ya itu sebenarnya kurang rekomen sih ya. Lebih baik kita dari awal ngelemnya sudah benar supaya baterainya pas gitu ya. Tapi berhubung ini ngelemnya nggak benar ya udahlah saya akalin kayak gitu. Sebenarnya mungkin ada cara lain, yaitu dikasih strap ya, cuma saya nggak ngerti kalau strap itu harus masuk lewat mana gitu ya. Kalau tahu mungkin akan saya ganti strap ya, tapi biarinlah selagi bisa dipakai, lebih baik dipakai aja dulu, menghemat juga ya, nggak perlu banyak modif-modif. Nah kalau teman-teman suka dengan Mobula 8, saran saya sediain aja baling-baling yang banyak, kemudian bila perlu beli frame-nya ini ya untuk jaga-jaga, karena Mobula 8 ini termasuk recommended juga, belokannya juga cukup tajam gitu ya. Untuk pemula ini saya rasa sudah cukup bagus banget. Kemudian punch-nya ya, atau istilahnya kayak gasnya itu cukup oke. Kalau pemula nggak terbiasa pasti akan sering nabrak langit-langit gitu ya. Jadi ini sebenarnya rekomend sekali untuk pemula. Teman-teman kalau mau beli nggak usah ragu-ragu ya, selama budgetnya ada, diambil aja Mobula 8-nya. Tapi jangan lupa kalau beli drone FPV kayak gini, teman-teman nggak cukup beli drone-nya aja, mesti beli baterainya, chargernya, soketnya, kemudian nanti ada remote, kemudian ada gaggle-nya gitu. Jadi itu mesti dipertimbangkan. Kalau ininya saja kira-kira harganya sekitar 1,6 juta, belum termasuk baterai, belum termasuk charger dan lain sebagainya. Jadi
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Nanti kalau ada perkembangan akan saya buatkan lagi videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.